Halo semua, kembali lagi di channel Mas Kepo. Pada kali ini saya akan membahas alur cerita film dari Jepang yang berjudul Taika Ryu Ogiko. Film ini dirilis pada tahun 2019. Mungkin pada saat menonton film ini ada banyak sekali kebingungan yang akan kita jumpai. Dan di sini saya akan menjelaskan apa maksud filmnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali memperlihatkan dua bis yang sedang membawa siswi menuju ke wisata tur. Suasana di dalam bis sangat ramai dan bergembira. Namun terkecuali terdapat satu wanita bernama Mitsuko yang hanya berdiam diri menulis puisi. Temannya pun ingin mencoba melihat puisi apa yang ia tulis, sehingga membuat penanya terjatuh. Mitsuko segera mengambil pena miliknya. Tiba-tiba datang angin misterius yang memotong separuh bis tersebut, sehingga mereka semua yang berada di dalam bis mati terpotong. Beruntung Mitsuko merunduk, hanya dialah satu-satunya yang selamat. Dia melihat kebingungan atas apa yang telah terjadi. Angin itu memotong apapun yang dilaluinya. Mitsuko pun berlari sangat ketakutan, tetapi angin tersebut selalu mengikutinya. Mitsuko menyuruh orang di depannya untuk merunduk, namun naasnya mereka semua ikut terpotong. Tetapi yang anehnya, mengapa Mitsuko tidak ikut terpotong? Mitsuko terus berlari dan masuk ke dalam hutan. Sampailah di sebuah sungai. Di sana dia membersihkan diri dan mengganti pakaian dari mayat yang ada di sana. Dia pun berjalan yang entah arahnya akan kemana, dan akhirnya menemukan sekumpulan mahasiswa yang akan pergi ke sekolah. Mereka semua memanggil Mitsuko, padahal Mitsuko sama sekali tidak mengenali siapa mereka. Sampailah wanita bernama Aki memberitahunya bahwa mereka memang satu sekolah. Ia merasa dirinya sudah gila. Saat angin datang, dia sangat ketakutan dan berlari masuk ke sekolah. Mereka bertemu dengan dua guru di sana. Dia bertanya apa yang telah terjadi dengan Mitsuko. Aki hanya menjawab bahwa dirinya sedang mengalami hari yang buruk. Mitsuko bertanya lagi apakah memang benar dia sekolah di sini. Karena dia merasa seperti bermimpi semua murid di dekatnya tewas terpotong oleh angin. Aki mencoba menenangkannya bahwa angin di luar sana terasa sejuk dan tak terjadi apa-apa. Aki memperkenalkannya kepada teman-teman yang lain, yaitu Teko dan Sure. Di sini mereka berencana akan bolos pergi ke danau. Mereka bertemu dengan guru sebelumnya. Dia telah curiga dengan apa yang akan mereka lakukan. Aki langsung mengajak mereka berlari kabur meninggalkan guru itu. Mereka pun pergi dengan semangat dan bersenang-senang melewati hutan. Aki bercerita kepada yang lainnya mengenai mimpi aneh yang dialami Mitsuko. Tetapi Sure menganggapnya itu mungkin biasa terjadi. Karena bisa jadi Mitsuko yang sekarang adalah Mitsuko yang lain yang ada di dunia paralel atau dunia lain. Sure menjelaskan bahwa jika mereka ingin merubah kenyataan, maka mereka harus melakukan sesuatu secara spontan yang tak terduga tanpa direncanakan. Jam pelajaran hampir selesai, mereka pun kembali ke sekolah. Pelajaran baru segera dimulai. Mitsuko melihat adanya bantal di sana. Aki meminta untuk dilemparkan kepadanya. Tiba-tiba guru itu menembak semua siswi yang ada di dalam sana menggunakan minigun. Mereka semua mati terkecuali Mitsuko. Guru itu marah kepada Mitsuko karena telah berani bolos dan tidak masuk kelas. Temannya Teko dan Sure menjemput Mitsuko. Mereka bersembunyi di kelas lain. Semua siswi kebingungan dan takut mengapa gurunya membunuh semua orang. Tak ada ampunan bagi mereka, bahkan Teko pun ditembak mati di sana. Sure langsung mengajak Mitsuko untuk kabur dari sini. Namun sayangnya Sure tertembak di depan pintu. Dia meyakinkan Mitsuko bahwa jangan sampai dirinya dikendalikan oleh kehidupan, bahwa dialah yang harus mengendalikannya. Sure pun tewas di sana. Semua siswi berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Kedua guru tersebut terus menembaki mereka secara membabi buta. Dan mereka berlari ke jalanan. Seketika angin misterius itu kembali lagi dan membunuh orang di sekitar Mitsuko. Mitsuko terus berlari sampai ke pusat perkotaan dan melaporkannya kepada polisi setempat.
Dia melihat sangat ketakutan dan trauma. Polisi itu mencoba menenangkannya, tetapi yang anehnya, dia memanggil Mitsuko dengan nama Keiko. Polisi itu heran mengapa Keiko memakai baju anak SMA. Dia menunjukkan wajahnya di cermin. Ternyata dirinya telah berubah menjadi orang lain. Polisi itu memberitahu bahwa sebenarnya hari ini adalah hari pernikahannya dan pernikahannya akan segera dimulai. Polisi itu akan mengantarkan Keiko menuju gereja. Saat Keiko sampai, mereka semua sangat senang melihatnya. Dia mengajak untuk berdandan dan ternyata orang periasnya adalah Aki sendiri. Mitsuko kebingungan atas apa yang telah terjadi. Aki telah mengetahuinya, tetapi akan membahasnya nanti, dan sekarang dia harus mengikuti pernikahannya terlebih dahulu. Dia berjanji akan membantunya. Aki memperlihatkan Keiko bagaimana cara dia harus memperlakukan mereka. Lalu Aki memberikannya pecahan botol untuk menghabisi mereka. Aki akan pergi karena ada sesuatu yang harus dipersiapkannya. Kedatangan Keiko sebagai mempelai wanita disambut dengan meriah oleh para tamu undangan. Namun lama-kelamaan mereka semua mengejek Keiko, bahkan menodai pernikahannya. Saat itu dia akan dipertemukan dengan mempelai pria yang berada di dalam peti. Saat dibuka, pria tersebut muncul dengan berkepala babi. Terlihat sangat corok dan menjijikan. Keiko dipaksa untuk menciumnya, tetapi dengan spontan dia menusuk leher mempelai pria dengan botol di tangannya. Keiko pun mulai menyerang dan membunuh mereka yang menghalanginya. Aki pun datang menemui Keiko. Lalu datang dua wanita berbaju hitam yang sebelumnya adalah guru mereka. Di sana mereka saling berduel dan menyerang satu sama lain, yang akhirnya dimenangkan oleh Aki dan Keiko. Lalu Aki mengajaknya untuk pergi dari sini. Dua wanita tadi masih mengejar mereka berdua. Aki menyuruh Keiko untuk pergi dan dia akan memancing mereka untuk mengikutinya. Keiko pun berlari dan entah arahnya kemana. Tiba-tiba ada seorang wanita berbaju atlet mengajaknya untuk melewati arah sini. Namun yang anehnya, wanita itu menyebut Keiko dengan nama Izumi. Saat Keiko memperlihatkan dirinya di cermin, ternyata dirinya telah berubah menjadi orang lain yang sama-sama menggunakan seragam atlet. Ternyata mereka sedang di dalam perlombaan lari jarak jauh. Dia pun mengikuti lomba tersebut bersama teman-temannya. Saat akan mencapai garis finish, dia terkejut karena banyak sekali penonton yang semuanya mendukung Izumi seorang. Di sini Izumi dikenal sebagai seorang wanita atlet pelari tercepat. Dia bersama teman-temannya berada dalam tim yang sama dan telah berlari sejak mereka masih kecil. Izumi selalu menang dalam lomba lari dan semua perhatian tertuju padanya. Di sana muncul Sure dan Teko, lalu Aki datang yang juga sebagai atlet. Tiba-tiba dua wanita itu bersama pria berkepala babi datang mengejar mereka dan menyerang semua orang di sana. Aki menyuruh Izumi untuk melarikan diri melalui pagar tangga tinggi tersebut. Izumi terus berlari dan sampailah di dalam gua yang kosong. Seorang wanita memanggilnya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam. Di dalam banyak sekali wanita yang sudah mati. Dia menjelaskan mereka semua mati karena dirinya. Jadi dia akan membunuh dirinya agar dunia ini segera berakhir. Tiba-tiba Aki datang menyelamatkan Izumi. Aki mengajaknya berlari masuk ke dalam. Aki menyuruhnya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah Mitsuko, dengan menyebutkan nama Mitsuko dengan sekeras-kerasnya. Lalu Aki menyuruh Mitsuko untuk menarik kabel yang ada di tangannya untuk menghancurkan dirinya. Mitsuko merasa tidak sanggup untuk melakukan itu. Aki menjelaskan semuanya bahwa dunia yang sedang mereka tinggali ini adalah dunia fiksi. Seseorang telah membuat mereka masuk ke dalam dunia ini dan hanya Mitsuko lah yang dapat menghentikannya. Karena Mitsuko adalah karakter utamanya dan salah satu jalan keluar adalah dengan cara menghancurkan tubuh Aki dengan menarik kabel di tangannya. Aki terus memaksa Mitsuko untuk melakukannya. Dengan berat hati, dia pun melakukannya. Hal tersebut membuat Aki kesakitan dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Lalu muncul sebuah pintu jalan keluar di belakangnya. Mitsuko pun memasukinya, namun dia muncul di sebuah dapur restoran. Saat dia keluar, banyak sekali laki-laki di sana, lalu terlihat sebuah poster yang terdapat foto dirinya dan tertulis pemain legendaris telah kembali. Tag. Lalu seorang pria memanggilnya dan mengenali dirinya. Dia memberitahu bahwa sebenarnya Mitsuko datang dari masa depan. Tiba-tiba dirinya pun pingsan. Saat sadar, dia kembali lagi di dalam gua.
Dia terus berjalan dan dirinya berada di gua lain. Terlihat di sana terdapat banyak sekali replika wanita yang pernah dia lihat sebelumnya. Di sana terdapat kakek yang sedang bermain game, yang mana permainan tersebut semuanya telah dialami Mitsuko sebelumnya. Kakek itu memberitahu bahwa Mitsuko telah mati beberapa tahun yang lalu, yaitu di tahun 2034, dan dia memegang sampel DNA miliknya serta teman-temannya. Dia telah memasukkan DNA miliknya masuk ke dalam permainan, dan sekarang dia telah direalisasikan ke dunia nyata. Lalu datang pria sebelumnya yang merupakan realisasi kakek tersebut yang masih muda. Kakek tersebut merencanakan keinginan terakhirnya agar menjadi kenyataan, yang merupakan sebuah mimpi yang belum diwujudkan 150 tahun yang lalu, yaitu memiliki pasangan hidup. Dan sekarang Mitsuko harus menerima takdirnya. Dia teringat pesan Sure bahwa dia harus melakukan hal yang tak terduga untuk merubah takdirnya. Mitsuko pun melawan. Dia marah, jangan mempermainkan mereka seperti mainan. Dia pun membunuh pria tersebut lalu mengambil tongkat kakek itu dan menusuk ke tubuhnya. Mitsuko pun mati untuk kedua kalinya. Di akhir film, kita pun diperlihatkan kematian yang sebenarnya dari ketiga karakter, yaitu Mitsuko, Keiko, dan Izumi. Dan sekarang semuanya telah berakhir dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin banyak sekali kebingungan yang kita jumpai dari film ini. Di sini saya akan menjelaskan apa maksudnya dari beberapa informasi yang saya dapatkan di internet. Jika dilihat dari filmnya, sudah dijelaskan bahwa DNA Mitsuko beserta teman-temannya telah digunakan di dalam permainan, dan hal itu terasa seperti kenyataan. Namun dirinya telah direalisasikan atau dilahirkan ke dunia nyata melalui permainan tersebut. Kita tidak tahu teknologi canggih apa yang telah digunakan kakek tersebut. Di sisi lain, ternyata film ini menceritakan tentang kehidupan manusia. Terlihat Mitsuko adalah orang yang berbeda dari yang lainnya, di mana mereka semua sedang bersenang-senang. Sedangkan dirinya hanya dia menulis puisi. Dia merasa dirinya berbeda dan hanya sendirian seorang. Dan dia pun mengakhiri hidupnya dengan menusukkan pena itu di dadanya. Sedangkan Keiko terikat pada pernikahan. Memang semuanya terlihat senang di hadapannya. Tetapi di balik itu semua, Keiko tahu mereka mengejeknya. Mereka menganggap Keiko menikah karena melihat hartanya saja, dan mempelai pria dilambangkan dengan kepala babi yang menjijikkan dan jorok. Itu menggambarkan bahwa seorang pria menikah karena didasari hawa nafsu saja. Dan saat adegan Keiko memukul, menendang, dan membunuh mereka, itu hanyalah keinginannya saja. Lalu dia pun melampiaskannya dengan bunuh diri dengan menusukkan pecahan botol itu di dadanya. Terakhir untuk Izumi, di dalam film dia adalah seorang atlet pelari terbaik. Mereka semua sangat berharap banyak kepada Izumi. Izumi harus menang di setiap perlombaan. Jika dia kalah, maka mereka semua akan menganggap berbeda tentang dirinya. Izumi merasa tertekan, dia telah muak dengan semuanya, dan dia pun mengakhiri hidupnya dengan lompat dari tangga atas. Film ini pun juga berisi kritikan sosial, khususnya untuk negara Jepang, mengenai kehormatan wanita di sana. Kalian tahu Jepang merupakan negara yang banyak sekali model wanita, video dewasa, anime, dan robot yang berhubungan dengan wanita, di mana mereka dimainkan sebagai hiburan oleh laki-laki. Terlihat banyaknya replika wanita itu menunjukkan koleksi para mantan. Oleh karena itu, Mitsuko menyebutkan jangan mempermainkan kami seperti mainan. Baik, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.